Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu tentang olahraga. Olahraga kali ini menggunakan peluru. Apakah peluru tembak? Tidak, anak-anak, itu sangat berbahaya. Kali ini kita akan mempelajari olahraga tolak peluru. Apa itu tolak peluru? Bagaimana sejarahnya? Kemudian apa saja macam-macam gaya tolak peluru? Peralatannya apa saja dan peraturan serta di sini kita akan membahas soal latihan kalian. Langsung saja sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat datang di kelas PJOK tolak peluru. Tolak peluru, apa yang dimaksud dengan tolak peluru anak-anak? Ya, pertanyaan penting untuk hari ini. Ya, sebelum kita membahas, yaitu bagaimana kabar hari ini kalian semuanya? Oke, semangat. Pilihan A, malas. Untuk pilihan B, biasa saja. Untuk pilihan C, ya. Semoga saja semuanya semangat luar biasa. Ya, tetapkan niat anak-anak. Kita tetap belajar dan niat untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dan kita amalkan. Next. Apa sih yang dimaksud dengan olahraga tolak peluru? Lihat gambar di samping ini dulu ya. Di sini ada para tentara sedang melempar granat ini. Satu, dua, nah, tiga. Ini sedang berperang anak-anak. Latihan maupun sedang berperang ya. Ini diambil dari gambar di Google ya. Kalau kalian pengen tahu silakan dicari di situ. Ketika aja melempar, itu nanti akan ketemu gambar-gambar seperti ini. Di Yunani dulu, sekelompok tentara perang memiliki kebiasaan untuk melemparkan bola meriam. Ya, dulu itu bukan granat tapi bola meriam. Ya, kebiasaan itu yang pada akhirnya disebut sebagai cikal bakal kelahiran olahraga tolak peluru sampai populer sekarang ini. Ya, karena dulu para tentara Yunani melempar bola meriam, akhirnya di sana diadakan lomba melempar. Dan di situ menjadi cikal bakal lahirnya olahraga tolak peluru. Tolak peluru mulai dimainkan dengan bentuk yang modern pada sekitar abad 19. Pada saat itu, Highland Games Konradia menyelenggarakan lomba lempar batu atau logam berat. Pada peserta akan saling melemparkan bola untuk mendapatkan jarak terjauh. Selanjutnya, pemenang akan ditentukan berdasarkan berapa jauh jarak lemparan dengan posisi asli pelempar atau di belakang garis. Nah, jadi pada abad 19 ini dilaksanakan lomba ya, lempar batu atau logam berat. Di situ lombanya diambil jarak terjauh dari start pelempar. Itu dari segi sejarahnya tolak peluru. Jadi sejarahnya tolak peluru berasal dari Yunani. Next, apa bedanya menolak dan melempar anak-anak? Coba dipikir. Kalau kalian menolak, bukan menolak cinta ya, tapi menolak peluru. Dan melempar, bukan melempar sampah, tapi melempar peluru. Melempar, gerak manipulatif yang menggunakan satu atau dua tangan untuk melontarkan suatu objek. Ya, contohnya dengan satu tangan itu melempar bola kasti. Kalau menggunakan dua tangan itu melempar bola saat melakukan lemparan ke dalam. Benar sekali. Dan di sini yang perlu kalian garis bawahi menggunakan lecutan pergelangan tangan. Benar sekali. Jadi melempar bola kasti dan melempar bola sepak ketika throw-in, lemparan ke dalam itu menggunakan lecutan pergelangan tangan anak-anak. Coba bayangkan dan rasakan. Lempar barang yang ada di sekitar kalian coba ya. Yang penting jangan lempar HP ya dan lempar cermin. Nah, sedangkan menolak, gerak manipulatif yang menolakkan benda sekuat-kuatnya ke atas, ke depan, ke arah tolakan. Gerakan menolak dilakukan dengan bantuan dorongan tangan dari bahu dan dibantu kekuatan tolakan kaki. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui di sini adalah gerak manipulatif menolak benda sekuat-kuatnya. Menolak itu sama dengan mendorong, anak-anak.
Jadi menolak itu sama dengan mendorong. Nah, sedangkan mendorong itu biasanya kan ke depan, mendorong gerobak, mendorong teman, mendorong benda, itu biasanya ke depan. Dan di sini menolaknya di sini itu diarahkan ke atas depan, artinya ke arah depan atas. Gerakan menolak itu dilakukan dengan dorongan tangan dari bahu dan dibantu dengan kekuatan otot, kekuatan gerakan kaki atau tolakan kaki. Nanti kalian akan tahu bagaimana caranya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Next, pertanyaan penting. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah membahas perbedaannya menolak dan melempar, dan di awal tadi kita sudah membahas tentang sejarahnya tolak peluru dan apa sih tolak peluru itu. Sekarang melanjutkan kita ada berapa gaya di dalam olahraga tolak peluru. A, satu gaya, B, dua gaya, C, tiga gaya, atau empat gaya pilihan D. Ya, coba saya kasih waktu 5 detik untuk menjawabnya. Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, jawabannya berapa? Apakah sesuai dengan jawaban kalian? Jawabannya adalah tiga gaya, teman-teman. Tiga gaya itu apa saja? Kita bahas satu persatu. Tiga gaya tolak peluru. Satu, gaya ortodoks. Nah, kalian lihat gambar ini. Kemudian kalian baca penjelasannya. Gaya ini cocok untuk pemula. Hal ini dikarenakan gaya ortodoks tidak terlalu membutuhkan banyak gerakan. Jadi di sini kalian start ya, start, kemudian boleh langsung melempar saja. Tidak perlu ada gerakan-gerakan tambahan. Langsung dilempar saja di tempat lempar. Sebagai gaya yang paling sederhana dan paling mudah, gaya ortodoks sangat cocok untuk seorang yang ingin belajar atau berkenalan dengan olahraga tolak peluru. Nah, gaya ortodoks ini juga untuk gaya-gaya orang pemula. Tadi dikatakan gaya ini cocok untuk pemula. Dan di sini kita bisa menggunakan gaya ini untuk belajar ya, bagaimana caranya melempar yang baik, bagaimana cara urutan-urutan dari sikap siap sampai melecutkan bola. Ini gaya ortodok. Next, yang kedua gaya apa? Yang kedua adalah gaya O'Brien. Apa itu gaya O'Brien? Gaya O'Brien adalah gaya yang awalnya membelakangi tolakan. Ya, kalau di awal tadi gaya ortodok itu tadi menyamping ya, menyamping tolakan. Nah, sekarang itu awalannya di membelakangi tolakan. Seperti ini gambarnya. Jadi kalau tolakannya di sini, di sudut ini, maka di sini arahnya menghadap ke balikannya. Jadi membelakangi arah tolakan. Apabila gaya ortodok bisa digunakan pemula atau biasa digunakan pemula, maka gaya O'Brien merupakan gaya tolak peluru yang paling sering digunakan atlet profesional. Kenapa di sini? Karena atlet profesional itu suka dengan gaya O'Brien itu karena ada ini, timingnya. Ya, timingnya dari awalan sampai melempar. Jadi ada gerakan tambahan, lecutan kaki di sini. Nih, set, kemudian dilecutkan ke belakang, habis itu baru dilempar. Jadi ada timing yang perlu diasah di situ supaya pas untuk untuk menolak peluru tersebutnya. Gaya O'Brien sendiri digunakan pertama kali oleh seorang atlet yang berasal dari negara Amerika Serikat bernama Perry O'Brien. Ya, jadi di sini gaya O'Brien itu adalah gaya yang paling sering digunakan oleh atlet profesional. Ya, itu gaya yang sering dipakai ya, karena kalau saya lihat juga di lapangan-lapangan ketika ada lomba tolak peluru itu dia bisa menggunakan ini dengan baik karena ada unsur timing tadi. Ya, timingnya jadi dilatih supaya lecutannya kaki dan timing untuk melemparnya itu pas sehingga bisa ditolak dengan sempurna. Dan tentunya ini bukan untuk pemula ya, ini untuk tingkat lanjut. Next. Yang ketiga adalah gaya spin. Nah, gaya spin ini gaya yang sulit ya. Ini bagi yang sudah profesional. Selain gaya ortodok dan gaya O'Brien, gaya yang juga sering digunakan dalam cabang olahraga tolak peluru adalah gaya spin atau gaya berputar. Gaya ini kali pertama diperkenalkan oleh Alexander Barry Sincroft yang
seorang tolak peluru yang berasal dari Rusia. Ya, jadi awalannya di sini, awalannya itu berputar, ya berputar. Dari pertama, kemudian berputar 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 putaran, 6 sampai 8 putaran. Tergantung jauhnya mengambil awalan dari tempat batas lempar. Perlu diketahui, gaya spin membutuhkan keterampilan tinggi, benar sekali. Hal ini dikarenakan seorang atlet harus melakukan putaran hingga 360 derajat dalam kecepatan tinggi terlebih dahulu sebelum melempar bola logam ke depan. Benar sekali. Jadi di sini kalian start ini berdiri, kemudian baru kalian berputar-putar-putar, kemudian baru ditolakkan. Maka dari itu gerakan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan momentum sehingga dapat membuahkan jarak tolakan terjauh. Ya, momentumnya itu ketika kalian berputar tadi, berputar, kemudian di situ ada momentum langsung ditolakkan. Nah, itu tadi adalah 3 gaya di dalam olahraga tolak peluru. Yang pertama tadi apa? Gaya ortodok. Yang kedua adalah gaya O'Brien. Yang ketiga adalah gaya spin. Oke, sampai di sini semoga kalian paham semuanya ya. Next, kita lanjut. Pertanyaan penting untuk kalian, apa saja peralatan yang perlu disiapkan untuk olahraga tolak peluru? Mungkin kalian di rumah sudah mempelajari buku kalian, sehingga kalian bisa tahu apa saja yang perlu disiapkan untuk olahraga tolak peluru. Next, peralatan olahraga tolak peluru satu di sini adalah peluru yang digunakan, yaitu berbahan logam, besi ya namanya. Bahan atau material yang harus digunakan pada bola logam biasanya terdiri dari unsur besi padat atau kuningan. Namun tidak menutup kemungkinan juga beberapa jenis logam lain yang tidak lebih lembut dari kuningan bisa digunakan. Nah, paling banyak di sini kuningan dan besi ya, besi padat. Penjelasan mengenai berat peluru oleh Suyatno. Nah, di sini masing-masing berat untuk putri, putra, junior, dan senior berbeda ya. Untuk kelas junior putri, junior ini yang masih siswa lah ya. Itu 3 kilo untuk putri. Dan putra untuk junior putra ya, maksudnya junior putra itu 5 kilo. Ini untuk junior putri 3 kilo, putra 5 kilo. Sedangkan untuk kelas senior yang sudah kelas atlet itu 7 kilo untuk putra, 7 sekian kilo lah. Dan putri 4 kilogram. Nah, hasil tolakan pada tolak peluru dipengaruhi oleh beberapa unsur, diantaranya adalah teknik tolak peluru dan kondisi fisik. Setelah kalian melihat alat pertama yang perlu disiapkan adalah peluru atau bola logam, kalian juga harus tahu tentang beratnya. Dan di sini sudah diketahui di sini, sudah diterangkan, kemudian ditambah lagi ada beberapa unsur yang membuat hasil tolakan itu sukses atau berhasil, yaitu teknik tolak peluru, ya tekniknya tadi, bagaimana cara awalan, kemudian persiapan awalan, setelah itu momentum, mencari momentum, dan gerakan terakhir melempar atau menolak, bukan melempar ya, tapi menolak peluru. Yang kedua di sini di garis bawahnya adalah kondisi fisik kalian harus prima, harus kuat. Jadi di sini perlu latihan yang sangat berat. Next. Peralatan yang kedua, olahraga tolak peluru, yaitu lapangan tolak peluru. Di sini sudah dikasih kalian gambar lapangan beserta ukurannya. Yang pertama, diameter bagian dalam. Ini adalah 2,135 meter. Ya, 2 meteran lebih. Sedikit. Tebal besi lingkaran tolak minimal 6 meter. Besi lingkaran. Dan harus dicat putih. Tebalnya di sini ya. Tebalnya di sini. Sektor lemparannya memiliki sudut 45 derajat. Ini 45 derajat ya. 45 derajat, 45 derajat. Nah, di sini ada garis lurus terpotong-potong ya. Lurus terus sampai melebar. Nah, di sini adalah namanya arah atau tempat lemparan yang sah. Ya, kalau di sini tempat lemparan yang sah. Kalian akan melempar dari sini, tidak boleh sampai keluar garis lingkaran ini. Kalau keluar garis, ya kalian akan didiskualifikasi atau lemparan kalian tidak sah. Kemudian untuk lemparannya harus berada di garis tolak di sini, di arah lemparan. Nah, bagaimana kalau bola itu di luar garis lemparan?
itu namanya tidak sah atau diskualifikasi karena tidak sesuai dengan yang ditentukan. Maka dari itu kalian harus latihan untuk mengarahkan ke arah tolakan. Itu yang penting ya. Ini tentang lapangan tolak peluru. Next. Alat ketiga adalah roll meter atau meteran kalau bahasa kita ya. Tolak peluru membutuhkan roll meter untuk mengukur berapa jauh peluru yang telah dilemparkan. Roll meter yang digunakan adalah jenis roll meter yang dapat digulung ya, roll meter yang cukup panjang. Kalau ini hanya 5 sampai 10 meter, tapi kalau di sini itu sampai 100 meteran lah ya, lebih. Tinggal berapa harganya. Ya, digunakan roll meter digunakan untuk mengukur jauhnya hasil tolakan, bukan lemparan ya, tolakan peluru yang kalian tolak. Next, untuk peralatan keempat yaitu bendera kecil. Ya, bendera kecil ini digunakan untuk apa? Ya, merupakan salah satu peralatan penting dalam tolak peluru. Bendera kecil berfungsi untuk menandai sejauh mana peluru dilemparkan. Jadi setelah kalian ukur, habis itu baru ditancapkan ditancapkan bendera kecil. Ya, tapi sebelum diukur biasanya ditancapkan dulu untuk pengganti pelurunya. Ditancapkan, baru diukur dengan roll meter. Bendera kecil yang dipakai dalam tolak peluru biasanya mempunyai warna yang terang seperti jingga, merah muda, dan juga hijau. Ini. Jadi supaya apa? Supaya bisa dilihat dari jauh, ya, khususnya untuk juri dan penonton. Next. Baik, itu adalah 4 alat yang perlu disiapkan untuk kalian ingin berlatih olahraga tolak peluru sederhana. Nah, biasanya di sekolah kita itu bukan menggunakan peluru yang asli ya, yang 3 kilo, 4 kilo, sampai 7 kilo tadi. Tapi biasanya kita untuk latihan itu menggunakan peluru yang dimodifikasi. Bisa menggunakan bola kecil diisi kain, diisi kertas, dan sebagainya. Tuh. Next, sekarang kita masuk ke peraturan yang ada di dalam olahraga tolak peluru. Jadi semua olahraga itu perlu diatur agar semuanya tercipta kedisiplinan di dalam olahraga tersebut. Ya. Yang pertama di sini yang perlu kalian tahu yaitu atlet menyiapkan diri selama kurang lebih 1 menit setelah namanya dipanggil. Jadi setelah dipanggil kalian langsung menyiapkan diri ya. 2, atlet tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan, tidak boleh. Jadi langsung asli dari kulit tangan kalian. 3, peluru diposisikan di dekat leher. Jadi ini teknik memegang peluru ya. Jadi setelah kalian pegang peluru, angkat peluru, kemudian peluru itu letakkan di leher kalian. Jadi diposisikan di atas bahu. Nah, jika peluru terlepas, maka hasil tolakan dianggap tidak sah. Itu. Jadi setelah kalian mengambil peluru kalian letakkan di atas bahu, posisi mepet dengan leher. Tolakan peluru harus dilepaskan di atas ketinggian bahu dan hanya menggunakan 1 tangan. 5, peluru diletakkan dan tidak dilempar dengan gerakan di atas kepala. Saat membidik, atlet boleh menyentuh permukaan bagian dalam lingkaran tempat melakukan tembakan, namun tidak boleh menyentuh bagian luar lingkaran tadi. Ini tadi yang sudah kita jelaskan tadi ya, tidak boleh keluar dari lingkaran. Tolakan peluru harus mendarat di dalam sektor lemparan. Nah, tidak termasuk garisnya. Jadi kalau lemparan itu di luar, maka tidak sah. Atau tidak boleh meninggalkan wilayah lingkaran sebelum peluru mendarat. Jadi setelah kalian melempar, jangan pergi dulu dari lingkaran. Harus menunggu peluru itu mendarat. Setelah mendarat, baru kalian boleh. Atau lebih amannya kalian boleh keluar kalau sudah diukur. Atau sudah disahkan. Next, saat meninggalkan lingkaran, atlet hanya boleh lewat bagian belakang. Tidak boleh lewat samping, depan, harus langsung menuju ke belakang. Atlet diberikan 3 kesempatan lemparan di putaran awal untuk menentukan kualifikasi. Lalu jika semifinal, baru dipertandingkan 3 putaran lagi. Gerakan tolakan dianggap sah jika wasit sudah selesai menghitung titik pendaratan peluru. Nah, tadi, jadi setelah dihitung baru itu dianggap sah atau muncul nilainya. Pemenang tolak peluru adalah yang memiliki tolakan paling jauh. Jarak tembakan harus diukur dari bagian dalam stopboard tadi, dari lapangan menuju jatuhnya bola. Tanda tembakan terdekat harus diukur dari ujung 0 pita. Benar, tembakan peluru tidak boleh terlepas dari leher. Tembakan peluru tidak boleh jatuh di bawah garis bahu. Tembakan peluru tidak boleh mendarat di luar. Tadi harus menunggu peluru mendarat baru boleh meninggalkan. Sudah.
Oke, itu tadi adalah materi yang membahas soal tolak peluru. Dari pengertian, sejarah, kemudian macam gaya, setelah itu peralatan-peralatan yang diperlukan, dan peraturan-peraturan yang ada di dalam olahraga tolak peluru. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas soal latihan untuk menguji sampai di mana kalian memahami materi ini. Yuk, kita mulai. Nomor 1, berapa berat peluru junior putra? Tadi sudah kita bahas, yaitu berapa? 5 kilo. Bisa ada jawabannya ya. 5 kilo anak-anak. Next. Berapakah diameter bagian dalam lingkaran tolak peluru? Tadi sudah kita bahas juga, yaitu 2 meter lebih 135 derajat. 135 meter. 2,135 meter atau 2,1 meter lah. Next, saat persiapan ingin menolak peluru, peluru diletakkan di mana? Di antara bahu kanan, ya, mepet dengan leher. Berikut ini macam-macam alat yang digunakan untuk tolak peluru atau yang perlu disiapkan. Tapi kecuali bendera kecil sudah benar, tongkat pemukul, peluru, rollmeter. Di sini yang paling salah adalah tongkat pemukul peluru. Jawabannya yang salah adalah B ya, tongkat pemukul. Itu kasti, bukan tolak peluru. Next. Perry O'Brien adalah nama seorang atlet tolak peluru yang pertama kali menggunakan gaya A menyamping, B depan, C ortodok, D membelakangi. Gaya O'Brien tentunya ya. Gaya O'Brien itu gaya yang awalannya ada menyamping, depan, ortodok, membelakangi. Yaitu membelakangi sektor tolakan ya. Menyamping itu gaya ortodok. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Ya, jangan lupa terus belajar. Jangan lupa terus belajar supaya kalian tetap menjadi manusia pembelajaran. Manusia pembelajar ya. Dan saya ingat lagi untuk menjaga kesehatan, ya, melakukan pola hidup sehat, olahraga, istirahat teratur, dan jangan lupa untuk beribadah. Minta pada yang kuasa untuk memberikan kesehatan umur yang panjang. Dan sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini yang membahas olahraga tolak peluru. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.